Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Gak bosan-bosan aku akan menceritakan tentang satu kisah lagi dari Abu Nawas yang cukup bikin nyengir lah ya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Pada suatu hari, keluarga Abu Nawas ini sedang dilanda himpitan ekonomi. Udah lama banget ya Abu Nawas tidak mendapatkan pemasukan yang cukup untuk biaya hidup keluarganya. Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangannya yang menjadi tunggangannya sehari-hari. Dengan izin dan persetujuan sang istri, akhirnya Abu Nawas berniat untuk menjual keledainya itu untuk biaya keluarganya. Keesokan harinya, Abu Nawas segera nih bergegas membawa keledainya itu ke pasar untuk dijual. Karena rencana Abu Nawas nih ternyata diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri yang berjumlah ada 4 orang yang tentu aja ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas. Tepat nih besoknya Abu Nawas segera bergegas menuju ke pasar untuk menjual keledainya itu ya. Ketika Abu Nawas ini sedang istirahat di bawah sebatang pohon gitu ya, di bawah pohon dalam perjalanan nih menuju pasar, tiba-tiba ada salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas sambil berkata, "Kemana engkau akan membawa kambingmu itu, Abu Nawas?" Kata si pencuri. Abu Nawas sih mulai bingung ya. Ah, kambing? Ini kan keledai bukan kambing. Maaf, aku berencana menjualnya, tapi mohon maaf, ini bukan kambing, kata Abu Nawas. Terus apa? Kata orang itu kembali. Ini adalah keledai, kata Abu Nawas. Apa iya? Apa engkau nggak salah lihat? Coba aja engkau tanya pada orang-orang, kata orang itu kepada Abu Nawas sambil terus berlalu meninggalkannya. Abu Nawas sih mulai kayak bingung gitu, pusing gitu. Hah? Ini kan keledai bukan kambing. Gak mau ambil pusing, Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya kembali. Dan tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Kenapa engkau menunggangi kambing, Abu Nawas?" Abu Nawas kembali keheranan dan bingung gitu ya. Dia kemudian menjawab, "Ini keledai bukan kambing. Aku tidak rabun, kenapa aku harus mengatakan kambing itu keledai?" Kata orang itu. Abu Nawas malah bingung ya kan. "Tentu saja aku tidak akan menungganginya jika hewan ini adalah kambing," kata Abu Nawas tetap meyakinkan kalau ini adalah keledai bukan kambing. "Oh ya? Jika begitu tanya aja sama orang-orang yang kamu temui nanti. Kalau ya nggak percaya," kata orang itu, dan dia pun akhirnya pergi. Abu Nawas sama sekali nggak terpengaruh ya oleh ucapan dua orang tadi. Abu Nawas terus berjalan menuju ke pasar untuk menjual keledainya. Ketika masih dalam perjalanan, dia kembali lagi nih ketemu nih papasan sama orang lain lagi yang merupakan tentu aja anggota komplotan pencuri. Dia mulai berkata nih sama Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, engkau hendak kemana? Dan kenapa engkau menunggangi seekor kambing?" Abu Nawas sih mulai bingung dan masa iya ini kambing? Bukannya keledai ya? Akhirnya Abu Nawas sih mulai ragu ya. Karena udah 3 orang nih yang bilang kalau misalkan yang ditunggangi Abu Nawas itu bukan keledai tapi kambing. Tapi dia nggak sampai di situ, dia tetap meyakinkan ini adalah keledai. Jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu. Anak kecil juga tahu kalau itu adalah kambing. Apa mungkin mata kamu mulai rabun, Abu Nawas? Dan mungkin aja telinga kamu mulai tuli. Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembe? Kata orang itu, berusaha meyakinkan kalau misalkan yang dinaiki Abu Nawas ini adalah kambing. Orang ketiga itu akhirnya pergi. Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas sih mulai bertambah ragu gitu ya.
ditambah pikirannya yang memang udah lagi nggak karuan, karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya. Dengan tubuh yang lesu, dia akhirnya memutuskan untuk beristirahat lagi nih di bawah sebatang pohon yang tentu aja rimbun, adem ya kan, sambil ngademin diri gitu, dan juga merenung apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa dia tidak menyadari jika ia membawa dan menunggangi seekor kambing. Nggak lama dari situ, tiba-tiba lamunannya langsung buyar karena ada seseorang yang menghampiri dan duduk nih di dekatnya Abu Nawas. Orang itu adalah pencuri tentu aja yang keempat. Dia berkata kepada Abu Nawas, "Kambingmu sangat bagus. Apakah engkau akan menjualnya?" Kata orang itu membuka obrolan. "Engkau tidak salah. Hewan ini kambing," kata Abu Nawas. Karena Abu Nawas sudah mulai ragu gitu ya. Jadi mulai dimainin nih mindsetnya. "Tentu aja aku benar. Ini adalah seekor kambing dan aku tertarik nih untuk membelinya jika engkau mau menjual," kata orang tersebut. Kemudian ia menambahkan lagi nih, "Emangnya kenapa? Apakah kamu merasa kalau hewan ini bukan kambing?" Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing dengan hewan yang ia bawa. Abu Nawas kemudian berkata nih kepada orang tersebut, "Awalnya aku berangkat dari rumahku dengan membawa hewan ini ya, yang aku anggap sebagai keledai, menuju ke pasar dengan niat untuk menjualnya. Dalam perjalanan aku sudah ketemu nih oleh 4 orang yang termasuk engkau, dan mengatakan jika hewan yang aku bawa ini adalah seekor kambing, bukan keledai. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan siapa yang benar dan salah. Aku pun nggak tahu. Aku memang berniat menjual hewan ini. Apa engkau serius ingin membelinya?" Kata si Abu Nawas. "Oh, tentu aja, aku serius ingin membeli kambing ini," jawab orang itu. "Berapa engkau mau hargai?" kata Abu Nawas. "Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham," jawab orang tersebut. "Baiklah, aku setuju," kata Abu Nawas secepat itu. Setelah ia menjual keledainya yang disangka kambing, Abu Nawas tuh kembali nih pulang ke rumah menemui istrinya dan langsung menceritakan apa yang terjadi dan juga memberikan hasil penjualannya. Sontak istrinya ini menjadi sangat marah ya sama Abu Nawas, karena bagaimana bisa, wahai suamiku, engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan mengatakan itu adalah kambing. Apakah engkau tidak menyadari mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau nggak bisa nih menunggu dan menjualnya aja langsung ke pasar?" Kata sang istrinya dengan marah. Abu Nawas ini hanya duduk ya, diem, lemes, nggak bisa berkata apa-apa karena ia memang benar-benar telah ditipu, udah jatuh kayak ketimpa tangga. Bagaimana bisa dia yang biasanya memiliki banyak akal tiba-tiba dibodohi oleh sekelompok pencuri, dan ia pun mulai merasa kesal karena istrinya juga memarahinya. Namun akan tetapi ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan dan memaklumi istrinya yang tentu aja kecewa padanya, karena memang mereka ini sedang terhimpit ekonomi. Keesokan harinya, ketika suasana rumah tangganya sudah mulai tenang, Abu Nawas mulai nih memikirkan bagaimana ya cara untuk mengembalikan kerugiannya ini. Abu Nawas nih menemukan sebuah cara mujarab untuk membalas tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya. Ia kemudian berangkat menuju hutan mencari sebatang pohon yang tentu aja akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang. Wow, gila, keren. Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat, ia kemudian kembali ke kota nih. Sesampainya di kota, dia singgah di sebuah kayak kedai gitu ya, warung. Abu Nawas duduk, kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung, dan pemilik warung itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas. Ia juga mengunjungi ke toko-toko yang lain dan hal serupa juga terjadi. Dia hanya mengacungkan tongkatnya dan kemudian pemilik toko itu langsung memberikan barang yang tentu aja ditunjuk sama si Abu Nawas tanpa harus membayar.
Orang-orang yang tentu aja di sekitar ini menyaksikan merasa sangat heran dengan keajaiban tongkat Abu Nawas ini. Dia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan hanya menunjuknya aja pakai tongkat, tanpa harus membeli dan hanya dengan yaitu tunjuk-tunjuk aja pakai tongkat. Berita ini tuh langsung tersiar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya. Komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali nih. Bagaimana kalau kita bodohi lagi nih Abu Nawas dan mendapatkan tongkat ajaib itu? Para pencuri itu berpikir jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu, pasti nih mereka akan cepet kaya, ya kan? Karena tinggal tunjuk-tunjuk aja jadi punya dia. Akhirnya mereka menemui nih Abu Nawas yang kala itu lagi duduk ya di warung yang lagi dia singgahi. Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah nih sama mereka nih ya, berpura-pura tersenyum menyambut kedatangan mereka. Seakan merasa sebelumnya dia nih pernah ditipu sama mereka nih, kayak gue kesel banget loh kemarin pada nipu gue loh. Dan salah seorang dari komplotan itu bertanya nih sama Abu Nawas, tongkatmu bagus, apakah engkau akan menjualnya? Kata orang tersebut kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas merasa sangat gembira. Iya, akhirnya kena juga lu ya. Karena mereka akhirnya tuh masuk ke perangkapnya Abu Nawas. Enggak, aku tidak akan menjualnya, kata Abu Nawas cuek. Kami akan membelinya dengan harga yang sangat tinggi, kata salah seorang dari pencuri. Oh ya? Berapa sanggup kalian akan membayarnya? Kata Abu Nawas. Ya, kayak pura-pura tertarik. Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas kalau engkau mau untuk menjualnya kepada kami, kata orang tersebut ya, serius. Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja, kata salah satu pencuri lagi. Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki, kata Abu Nawas sih, kayak pura-pura nolak tawaran mereka. Dan mereka pun terus berupaya meluluhkan Abu Nawas agar bersedia nih menjual tongkatnya itu. Dengan berpura-pura berat hati, akhirnya Abu Nawas berkata, baiklah, akan kujual tongkat ini kepada kalian, tapi kalian harus menjaganya dengan amat sangat baik. Jika tidak, kalian akan merasakan akibatnya, kata Abu Nawas sedikit meyakinkan. Tanpa a, i, u, e, o lagi, komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas. Setelah menerima 300 keping dinar emas, Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali menjumpai istrinya ya, ketemu sama istrinya. Ketika komplotan itu ditinggalkan, para komplotan pencuri itu hendak meninggalkan warung ya. Tentu aja mereka mencoba menggunakan keajaiban dari tongkatnya si Abu Nawas kepada pemilik warung dan berharap agar minuman dan makanan mereka ini nggak diminta bayaran, tentu aja. Salah seorang pencuri yang memegang tongkat tersebut mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Tentu aja nih ya, pemilik warung itu marah dan berkata, apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Tanya pemilik warung dengan nada yang cukup marah. Apa maksudmu mengacungkan tongkat kepadaku? Tanya pemilik warung itu dengan nada marah. Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu dan engkau memberikan apa yang diinginkan dan tidak meminta bayaran? Benar sekali, tapi harus kalian tahu ya, kalau Abu Nawas ini telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya, dan dia juga berpesan jika aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat itu, jawab pemilik warung itu. Ternyata kita telah ditipu dong dan rugi besar, kata salah seorang pencuri dengan amat sangat kesal. Para komplotan pencuri itu pun akhirnya sadar, tapi nggak tahu ya kapok apa enggak. Cuma yang jelas dia ngerasa kayak, oh gue habis nipu dia, kok gue malah ditipu balik, malah lebih gede gitu kan. Ya mau nggak mau mereka juga akhirnya menerima kenyataan karena telah berani memperdaya Abu Nawas sebelumnya gitu. Aduh, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.